Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan Firdaus dari Teknik Informatika dengan NBI 14.623.00092. Jadi kali ini saya akan menjawab soal TS Manajemen Jaringan Komputer dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi X adalah angka pada digit ke-9 pada NPM, maka ini digit ke-9 saya adalah angka 9. Y adalah angka pada digit ke-10 pada NPM. Digit ke-10 saya yaitu 2. Jadi nanti kita gunakan dengan NPI saya. Kemudian hasil pengerjaan berupa video dengan menampilkan wajah. Gunakan aplikasi OBS untuk mempermudah proses rekaman. Konten video berupa penjelasan jawaban dari soal ETS dan lain-lain. Baik, langsung saja. Jadi untuk soal yang pertama, jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Langsung saja saya jawab. Yang pertama itu jadi saya akan jelaskan dulu. Model OSI itu sebenarnya terdiri dari 7 layer. Dan yang pertama itu ada physical layer, yaitu kita mengurus media fisik dan sinyal. Jadi seperti kabel listrik, frekuensi, atau kalau kita bisa lihat di sehari-hari itu konektor ya, konektor sama kabel UTP. Kemudian yang kedua itu ada data link layer. Nah, data link layer ini menangani pengalamatan fisik. Nah, pengalamatan fisik ini contohnya itu seperti switch, terus MAC address, dan ini juga bisa mendeteksi kesalahan. Kemudian yang ketiga dari 7 model OSI itu tadi yaitu network layer. Jadi ini gunanya untuk mengatur pengalamatan logis. Jadi seperti IP address, dan ini juga bisa untuk routing data. Kemudian ada transport layer. Nah, transport layer ini menyediakan pengiriman data yang andal dan mudah dan cepat. Contohnya itu seperti port. Kemudian yang kelima ada session layer. Jadi session layer ini mengatur komunikasi dan sesi antar dua perangkat. Seperti contohnya kalau kehidupan sehari-hari itu video call atau login session. Nah, berikutnya itu ada presentation layer. Nah, presentation layer itu berupa format data, enkripsi, dan kompresi. Nah, contohnya itu seperti JPG atau MP4. Dan yang terakhir itu ada application layer. Nah, application layer ini lapisan yang langsung kita gunakan ke user seperti email dan browser. Kita jawabin soal kedua. Soal pertama sudah selesai, kita jawab soal kedua. Jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Nah, kalau OSI itu ada 7 layer, sedangkan TCP itu cuma 4. Kalau nggak salah itu application, terus transport, internet, sama network access ya. Terus kalau OSI itu dari segi pengembangan hanya sebagai model atau konsep ya. Sedangkan kalau TCP itu lebih praktis, jadi bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Sedangkan dalam aspek kompabilitas itu OSI itu jarang atau kurang digunakan di kehidupan sehari-hari. Sedangkan TCP itu banyak kita temukan, contohnya di dalam jaringan internet. Langsung saja kita ketiga.
Jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP/IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Kalau saya pribadi lebih memilih pada model TCP/IP. Karena apa? Karena TCP/IP itu model yang lebih praktis. Jadi mudah digunakan langsung di jaringan nyata. Dan juga lebih lebih sederhana untuk diimplementasikan pada perangkat. Gitu sih kalau dari saya. Sedangkan kita lanjut ke soal subnettingnya. Soal subnetting ini kita baca satu-satu. Anda diberi alamat jaringan 192.168.0/24. Sebutkan berapa jumlah network, host, serta rentang IP untuk host. Langsung saja kita jawab. Jadi untuk soal subnettingnya itu ini ya, karena tadi X dari saya itu digit ke-9 dengan angka 9 dan Y dari saya itu digit ke-10 dengan angka 2, maka kita jawab sesuai NBI. Jadi pada alamat 192.168.29.0/24 itu jumlah networknya itu cuma satu jaringan. Kemudian jumlah host per networknya itu 2/8 min 2 dengan total semua hostnya itu 254. Sedangkan rentang IP untuk hostnya itu dari digit yang belakang itu digit 29.1 sampai 29.254. Kemudian soal yang kedua, Anda diberi alamat 172.168.0.0/16. Jika dibutuhkan sejumlah X1 subnet per 16 harus dirubah menjadi subnet apa? Nah, jadi kalau X1 itu sama dengan 91 subnet. Jadi untuk menentukan subnetnya itu dibutuhkan 7 bit ya. 7 bit karena kalau kita hitung itu 2/7. 2/7 itu sama dengan 128. Jadi cukup untuk 91 subnet. Awalnya kan per 16 ditambah 7 bit jadi per 23. Jadi jawaban konkret dari total subnetnya itu, subnet yang harus diubah itu sebenarnya menjadi per 23. Kemudian lanjut ke soal ketiga. Anda memiliki alamat jaringan 172.16.y/0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Kalau alamat dari sekian-sekian tadi, jadi network addressnya itu 172.16.29.0. Sedangkan broadcast addressnya itu 172.16.29.255. Nah, ini tadi sudah saya kerjakan dulu di Word. Jadi saya tinggal jawab. Kemudian soal yang keempat, alamat IP 192.168.20.0/2x. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Nah, kalau per 2x sama dengan per 29, karena x dari saya tadi kan 9, maka host bitnya itu 32 kurangi 29, jadi tinggal 3. Jadi jumlah host jumlahnya itu 2/3 min 2, jadi tinggal 6 host. Jadi ada total 6 host per subnet. Begitu dari saya, mungkin sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang
sekiranya tidak mengenakan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.